Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Ali bin Ruslan, nombor induk mahasiswa 1042100041 yang sedang menuntut S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, semester 6, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembikinan video kali ini bertujuan sebagai memenuhi tugasan mata kuliah hukum acara pidana oleh dosen pengampu Bapa Aiman. Informasi, laporan dan pengaduan. Laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana yang telah berlangsung atau diduga akan terjadi. Menurut Fasal 1 Butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, siapa sahaja bisa membuat laporan ke polisi baik atas kemampuan sendiri atau atas kewajipannya yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebagai warga negara, sudah menjadi kewajipan kita untuk melaporkan setiap hal-hal berbau kejahatan. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sederhananya, aduan dilakukan oleh orang yang merasa hak hukumnya dirugikan, sehingga ia mengadukan pelaku ke pihak berwajib dengan keinginan mendapatkan keadilan atau ketuntutan hukum. Dari pengertian laporan dan pengaduan, sudah diketahui perbezaan mendasar antara laporan dan aduan. Pihak yang melakukan pemberitahuan berbeza, demikian juga dengan proses hukumnya. Antara contoh perbezaannya, laporan memuat isi tentang terjadi suatu tindak pidana baik yang telah berlangsung, sedang berlangsung ataupun diduga akan terjadi. Sedangkan pengaduan berisi tentang pemberitahuan pelanggaran yang disertai permintaan untuk menindak pelakunya. Pengertian penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah rangkaian hukum mencakup setiap langkah dari suatu tindakan yang dimulai dengan analisis fakta suatu masalah dan diakhiri dengan penerapannya dan komunikasi hasil investigasi, sehingga perihal tentu saja dianggap sangat berguna agar fungsi pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Penyidikan adalah investigasi yang berkaitan dengan berbagai arti kriminalitas dengan mengungkap sejumlah fakta-fakta yang kerap kali dipergunakan untuk menginformasikan peradilan pidana, sehingga dalam hal ini paling disering dilakukan oleh kepolisian pemerintah. Akan tetapi penyidik dari pihak swasta juga biasanya diperkerjakan untuk menyelesaikan atau membantu investigasi kriminal. Poin yang ketiga, upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Yang pertama, penangkapan. Pengertian penangkapan menurut Fasal 1 Angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahawa penangkapan dilakukan oleh penyidik sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Maka terdapat syarat material dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksudkan dengan syarat material adalah
adanya sesuatu bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Pasal itu menunjukkan bahawa pemerintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Penahanan Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan dilakukan baik pada tingkat penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Penahanan dilakukan setelah tersangka melewati masa penangkapan 1 hari iaitu 24 jam dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan sebagai tahanan. Kepolisian. Penggeledahan adalah adanya seseorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Lantas petugas tadi memeriksa segala sudut rumah maupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah. Dan penggeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk untuk kepastian pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Poin yang keempat, hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, hak untuk disegera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. Yang kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Yang keempat, hak untuk mendapat jurubahasa. Yang kelima, hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Yang keenam, hak tersangka atau terdakwa yang berbangsa asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Yang ketujuh, hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Poin kelima iaitu bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sangat diperlukan dan diharapkan adanya peningkatan pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Sebagaimana diketahui bahawa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia baik mampu atau tidak mampu secara sosial ekonomi berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan.
Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban hukum masyarakat tidak mampu. Poin yang keenam iaitu berita acara pemeriksaan. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum dan pengadilan memerlukan beberapa berkas untuk bisa menyelesaikan suatu perkara. Berita acara pemeriksaan adalah salah satu dokumen yang perlu dipersiapkan dan diberikan setiap pihak terkait agar proses persidangan berjalan lancar. Ketika terjadi perkara semua pihak wajib memahami apa itu berita acara pemeriksaan, baik itu tersangka, korban dan saksi. Dari keterangan yang ada di dalam dokumen tersebut, hakim dapat menentukan apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak untuk kedepannya. Jika tersangka benar-benar dinyatakan bersalah, berita acara pemeriksaan akan dipegang oleh badan hukum sebagai penentu keputusan akhir. Setelah itu, tersangka bisa dikenakan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Selebihnya, berita acara pemeriksaan tidak bisa digunakan untuk pembelaan ketika keputusan sudah diambil. Hal ini dikarenakan masa berlakunya yang hanya sampai keputusan diberikan. Jadi ketika sidang sudah berakhir dan hakim memberikan keputusannya, tersangka tidak dapat melakukan suatu pembelaan. Dengan begitu, fungsi berita acara pemeriksaan telah berakhir sebagai arsip utama pengadilan. Poin yang ketujuh iaitu penyerahan berita acara pemeriksaan ke pendakwa umum, iaitu penyerahan berkas perkara dibahagi kepada dua tahap. Tahap pertama hanya menyerahkan berita acara pemeriksaan dan tahap kedua benda menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada barang bukti. Pada tahap 1, tanggungjawab tersangka masih berada di penyelidik, sedangkan pada tahap 2, tanggungjawabnya tersangka telah beralih kepada pendakwa umum. Jadi penyerahan dibahagi dalam dua tahap, kerana pada tahap yang satu yang diserahkan hanya berita acara pemeriksaan supaya dinilai oleh pendakwa umum kelayakan dan kelengkapannya. Kalau belum lengkap, maka dibankan catatan-catatan kepada penyelidik untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dengan tambahan informasi tertentu. Proses penyerahan perkara antara penyelidik dan pendakwa umum disebut penuntutan PS 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jangka waktu pengembalian berkas dari pendakwa umum ke penyidik adalah dalam tempoh 14 hari. Sedangkan jangka waktu pengembalian berkas perkara dari penyidik ke pendakwa umum tidak ada jangka waktunya.